Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan rasa syukur, kami ingin mengagungkan nama-Mu karena Engkau telah membayar harga tebusan itu dan lunas dibayar. Sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ada satu kebebasan untuk datang menghampiri-Mu, menyembah-Mu, bersekutu dengan Engkau. Bahkan kami Kau izinkan menyapa Engkau ya Aba, ya Bapa. Dan itu semuanya merupakan sesuatu yang sungguh sangat berharga bagi kami. Puji dan syukur bagi kuasa kasih-Mu. Kami sangat yakin bahwa persembahan puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu itu bagaikan dupa yang bau harum di hadapan-Mu dan Engkau menikmatinya. Dan saat ini kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu urapan-Mu tetap ada bersama-sama kami, sehingga kami semakin sadar untuk menyembah hanya kepada-Mu saja. Syukurlah ya Allah buat kebesaran kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali. Dan demikian juga jemaat yang saat ini sedang mengikuti live streaming, kiranya berkat Tuhan turun atas kalian semuanya. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik untuk kita semuanya. Haleluya. Siapa yang seminggu ini merasa diberkati Tuhan, boleh angkat tangan. Wow, wah, semua diberkati Tuhan. Ini sesuatu hal yang sungguh menakjubkan ya sekalian. Oleh karena itu, marilah kita akan tingkatkan penyembahan kita kepada Allah supaya kita semakin diberkati oleh-Nya. Sore ini saya akan berbicara tentang penyembahan yang menyenangkan hati Allah. Penyembahan yang menyenangkan hati Allah. Beberapa kali dalam ibadah saya sudah menyampaikan yang berkaitan dengan masalah penyembahan, tetapi kali ini saya bicara soal penyembahan yang menyenangkan hati Allah. Kalau kita melihat judul seperti ini, berarti ada penyembahan yang tidak menyenangkan hati Allah. Amen. Seperti contohnya yang dilakukan oleh Habil dan yang dilakukan oleh Kain. Ada dua perbedaan. Yang Habil diperkenan oleh Allah karena itu menyenangkan hati Allah, sedangkan yang Kain itu tidak menyenangkan hati Allah. Saya tidak membahas apa sebabnya, sebab itu nanti akan menyimpang dari pokok yang ingin saya sampaikan. Saya ingin berbicara tentang penyembahan yang menyenangkan hati Allah. Mari kita baca ayatnya lebih dahulu supaya kita bisa melihat. Di dalam Matius 12 ayat 30 dikatakan, dan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini dasar ayatnya sekalian, dan dari ayat inilah kita akan mengembangkannya, sehingga kita tahu penyembahan yang menyenangkan hati Allah itu seperti apa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita membaca ayat ini, jelas Tuhan ingin kita itu betul-betul melakukan, menyatakan kasih kita pada Allah itu seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin sebagian hidup kita, tidak ingin. Ya, next. Tuhan tidak ingin sebagian hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tolong multimedia di next. Tidak ingin sebagian hidup kita. Dia meminta segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap
kekuatan kita, berarti seluruh yang ada di dalam kehidupan kita harus kita pakai untuk menyatakan kasih kita kepada Allah. Allah lebih tertarik komitmen sepenuh hati daripada uang kita. Ini benar. Saya akan ulangi, Allah lebih tertarik komitmen kita daripada uang kita. Allah pernah menegur orang Israel, yaitu, aku tidak senang dengan korban bakaranmu. Itu dalam kitab Mazmur dikatakan seperti itu. Aku menghukum engkau bukan karena korban bakaranmu. Bukankah korban bakaranmu itu selalu ada di hadapanku? Tetapi Allah melanjutkan ayat itu, yaitu supaya Tuhan betul-betul orang Israel betul-betul hanya menyembah Dia, menghampiri Dia, melakukan apa yang sudah pernah dikatakan, dan kemudian menaati perintah Allah. Itu yang diminta oleh Tuhan. Jadi segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, segenap jiwa kita. Jadi tidak ada secuil pun dari kehidupan kita yang bisa kita sisihkan untuk tidak kita pakai menyatakan kasih kita kepada Allah. Itu sesuatu hal yang perlu kita catat dan kita harus berkomitmen di dalamnya. Satu hari Tuhan Yesus berdiskusi dengan perempuan Samaria sekalian, yaitu berkaitan dengan penyembahan. Dikatakan berkaitan dengan penyembahan yang benar. Tuhan Yesus menjawab masalah tempat itu tidak penting. Yang penting yaitu berapa banyak dari diri kita yang kita persembahkan pada waktu kita menyembah. Masalah tempat itu tidak penting. Satu hari ada seorang bapak sekalian, dia sangat rindu sekali dibaptis Roh Kudus. Oleh sebab itu dia begitu setia menghadiri ibadah Pentakosta yang 10 hari itu, tetapi dia belum dibaptis. Dia kerjanya adalah memeras susu sapi, tetapi saking rindunya, sehingga pada waktu dia sementara mengerjakan tugas hariannya di pagi-pagi hari, dia sambil mengerjakan tugasnya memeras susu sapi itu, dia menyembah Allah. Di tempat itulah dia dibaptis Roh Kudus. Tidak di gereja, tetapi di tempat kerja. Itu luar biasa bisa terjadi seperti itu. Jadi penyembahan kepada Allah itu tidak dibatasi dengan ruang dan tempat. Yang penting kita siap dan menyerahkan seluruh hidup kita. Kita pakai segenap hidup kita untuk menyembah Allah, dan disitulah persembahan itu berharga dan memiliki bobot terhadap Allah. Oleh karena itu marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Itu Ibrani pasal 12 ayat 28b mengatakan sedemikian rupa. Kalau kita membaca ayat ini, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Maka itu memberikan pengertian kepada kita, apa yang kita lakukan itu harus ikuti tatanan yang Tuhan sudah tentukan. Mengapa kain persembahannya
itu tidak diterima karena itu tidak cocok dengan tatanan yang Tuhan telah atur. Tetapi Habil itu diterima dan itu sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Oleh karena itulah kita sebagai orang-orang percaya kita harus memahami ini. Saya akan memberikan beberapa hal sekalian, ciri penyembahan yang menyenangkan hati Allah dengan cepat, supaya kita bisa melihat tatanan yang Allah inginkan daripada kita itu seperti apa. Yaitu yang pertama sekalian, mereka harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Menyembah dengan roh maksudnya menyembah dengan roh kita. Berarti sekalian, kita tidak bisa menyembah Allah hanya sekedar dengan mulut kita. Tetapi jiwa dan roh kita akan terlibat. Kalau saya bisa memakai bahasa yang lebih sederhana, penyembahan kita itu harus dengan penghayatan yang penuh. Saya mau tanya, pernahkah Bapak Ibu mendengarkan satu pujian yang dipersembahkan oleh seseorang, kemudian pujian itu membawa saudara hanyut di dalamnya, tahu-tahu sudah mencucurkan air mata? Pernah? Ya. Mengapa? Karena saudara menghayati nyanyian yang dinyanyikan itu. Dan kemungkinan memang lagu yang sedang dinyanyikan itu cocok dengan pergumulan hidup saudara. Sehingga itu betul-betul menyentuh hati saudara. Sehingga waktu saudara mendengar lagu itu langsung saudara hancur hati. Nah, itu arti roh kita masuk di dalamnya, ikut menyembah Allah. Tuhan tidak terlalu memperdulikan merdunya sebuah suara atau nyanyian yang menyenangkan banyak orang. Tetapi Tuhan lebih menghargai kalau seseorang menyembah dengan hatinya, sehingga penghayatan itu betul-betul bisa dirasakannya. Penghayatan yang penuh plus suara yang bagus, wah itu jauh lebih yang diharapkan oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti kalau ada di antara Bapak Ibu yang suaranya gak fales, terus waktu pujian diem aja. Jangan, ikut nyanyi saja. Nyanyi dan nyanyi menyembah Allah dengan hati kita. Siapa tahu pada waktu sudah melakukan itu, tahu-tahu Roh Kudus menjamah pita suara saudara, sehingga sejak hari itu tidak fales lagi. Amin. Iya, itu harus kita lakukan. Jadi kita tidak perlu ragu. Yang penting hati kita betul-betul kita persembahkan kepada Dia dengan kebenaran. Artinya yaitu sesuai dengan firman Allah, dengan cocok dengan tatanan yang Tuhan berikan. Dan yang kedua yaitu hidup yang betul-betul sesuai dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Jadi menyembah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita menyembah dengan total. Itu dalam Mazmur pasal 12 ayat 30. Menyembah dengan total. Tidak 75%, tidak 99%, tetapi dengan 100%. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Dan saya sangat yakin sekalian, jikalau setiap ibadah seperti ini, waktu kita diajak menyanyi, maka kita menyanyi dengan segenap hati. Waktu kita diajak menyembah, kita menyembah dengan segenap hati. Pasti semuanya akan merasakan hadirat Allah itu turun atas kita semuanya, dan jiwa kita akan dipuaskan olehnya. Berikutnya, penyembahan yang menyenangkan hati Allah dan menyembah dengan senang, rela, tidak dalam kepura-puraan. Wah,
Semua pada nyanyi. Oke lah, aku juga pura-pura menyanyi. Tidak jadi loh sekalian, tidak jadi itu. Memang orang di kanan kiri kita tidak melihat, tetapi Tuhan melihat, amin. Dan saudara juga melihat, karena saudara yang melakukannya. Oleh karena itu marilah, kalau kita melakukan itu dilakukan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi semuanya wah luar biasa, dia menyembah dengan begitu semangat sampai loncat sana loncat sini. Tetapi Tuhan melihat hatinya itu seperti apa. Tetapi ada orang menyembah dengan tenang, kelihatannya tidak berekspresi sama sekali. Tetapi Tuhan tahu hatinya itu betul-betul menyembah. Saya sangat yakin orang yang menyembah dengan loncat sana loncat sini, dengan teriak sana teriak sini, dengan orang yang menyembah dengan senyap karena memang ekspresinya seperti itu, tetapi dengan hati, berkatnya lebih besar yang diterima oleh orang yang tanpa ekspresi itu. Terus yang semangat itu apa tidak boleh? Oh boleh. Nanti kita akan sampai ke situ loh sekalian. Tetapi kalau itu hanya sekedar dilakukan tanpa penghayatan, yang semangat, yang loncat sana, loncat sini dengan suara yang keras, dia dapat juga, dapat capeknya. Amin. Ya, tetapi kalau itu disertai dengan segenap hati, pasti kemungkinan double berkat akan diterima. Ya capek, tetapi ada berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan. Kita menyembah dengan kejujuran dan ketulusan sekalian. Itu menjadi syarat berikutnya. Jadi jangan kepura-puraan, jangan. Harus dengan kejujuran, dengan ketulusan. Saya mau tanya nih, jikalau saudara sedang berpacaran, pacarmu itu mengatakan mengasihimu tetapi hanya pura-pura, kira-kira jengkel enggak saudara? Halo? Jengkel enggak? Nah, iya, pasti sangat jengkel. Wah, kamu mempermainkan aku aja. Udah, lebih baik sekarang kita enggak perlu ketemu lagi. Begitu kan? Tidak berani jawab ya, karena pacar ada di sebelah. Tetapi pasti kita akan menuntut kesungguhan. Semuanya dari kesungguhan. Supaya demikian maka kita bisa merasakan. Dan orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan kepura-puraan itu bisa dirasakan loh. Itu bisa dirasakan. Oleh karena itu marilah kita lakukan dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Kita menjadi dasar penyembahan kita itu kepada Allah. Kepada Allah yang telah menebus kita dengan harga yang cukup mahal. Yang telah memberikan nyawanya untuk kepentingan kita. Yang sebentar kita akan memperingati kematian dan pengorbanannya. Puji-pujian yang terakhir tadi itu menceritakan bahwa bagaimana salib itu akhirnya memberikan wawasan kepada kita sehingga kita bisa melihat kasih Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa karena dia telah menyerahkan nyawanya. Oleh karena itulah maka kita juga harus melakukan pujian dan penyembahan itu dengan segenap hati kita. Diri kita sendiri menjadi penghambat untuk kita menyembah, seringkali itu terjadi seperti itu. Karena kepentingan dan kekhawatiran kita terhadap pandangan orang lain. Nah, maksudnya begini, kita mau sungguh-sungguh menyembah. Kita takut, wah nanti dikatakan, wah pendetanya itu. Jadi akibatnya tidak jadi menyembah dengan sungguh-sungguh. Karena takut diejek oleh sesamanya. Jangan loh sekalian. Itu urusan kita pribadi dengan Tuhan. Bukan urusan dengan orang yang melihat dan memandang kita. Amin.
Oh, kita menyembah-nyembahlah dengan sungguh-sungguh. Dan saya sangat yakin jikalau kita menyembah Dia dengan kesungguhan hati, saudara sekalian, maka kita akan merasakan dan orang lain akan merasakan bahwa itu akan dapat dinikmati oleh orang di kanan kiri kita. Roh Kudus itu salah satunya digambarkan sebagai api. Lambang Roh Kudus ada api. Dan api itu sifatnya selalu menjalar, sekalian. Jadi kalau kita saat ini menyembah dengan segenap hati kita dan Roh Kudus ada di atas kehidupan kita, maka jangan heran kalau nanti saudara akan menyaksikan orang di kanan kiri saudara akan ikut terbakar dan menyembah Allah. Pada waktu saya mengembalakan jemaat di kota Semarang, sekalian, saya pernah mengatur begini, orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, kemudian mereka sudah terbiasa menyembah dengan segenap hati, duduknya tidak saya kelompokkan di satu tempat, tetapi saya sebar di seluruh jemaat yang ada. Dengan pesan, nanti menyembah dengan sungguh-sungguh ya, seperti pada waktu kalian ada dalam kelompok, segenap hati. Dan itu betul-betul dilakukan sekalian. Untuk pertama kali tidak ada apa-apanya, dua kali belum ada apa-apanya, tetapi ketika keempat, kelima mulai nampak ada pengaruhnya, dan tidak lama kemudian seluruh jemaat bisa menyembah dengan hati mereka. Karena api Roh Kudus itu menjalar sedemikian rupa, membakar semuanya. Dan ini yang penting untuk kita semuanya. Oke, penyembah yang menyenangkan hati Allah adalah penyembahan terbaik, ada penyembahan yang otentik. Otentik itu artinya asli, orisinil. Banyak gereja-gereja sekalian yang mengadopsi ilmu penyembahan dari gereja lain. Karena gereja itu sudah maju dengan pesat penyembahannya. Langsung mengirim delegasi untuk mempelajarinya. Dan setelah mempelajarinya itu diajarkan pada jemaat. Gini loh kalau menyembah itu. Dan hasilnya tidak seperti gereja yang melakukan itu. Karena kita mengikuti pola orang lain. Akibatnya karena mengikuti pola orang lain, maka kita tidak bisa lepas. Saya akan cerita satu pengalaman sekalian, dan itu tidak akan terulang saya rasa. Satu hari istri saya diundang di satu gereja di Jakarta untuk menyampaikan khotbah kaum wanita. Temanya terbakar habis. Pada waktu tiba saatnya, tahu-tahu sakit. Karena sakit, maka memberitahukan dari pihak pengurus kaum wanita di gereja setempat supaya diganti. Gereja setempat tidak mau mencari penggantinya, langsung minta, udah gantikan Pak Simon aja. Itu kurang beberapa, 2 hari sekalian. Akhirnya saya menggantikan. Tetapi saya mau katakan sekalian, itu adalah khotbah yang paling jelek selama saya melayani Tuhan. Gara-gara itu sampai sekarang saya tidak pernah diundang di gereja tersebut. Mengapa? Karena tidak bisa menghayati isi khotbah itu. Itu tidak orisinil. Itu tidak otentik sekalian. Saya tidak bisa menangkap makna yang terkandung dalam khotbah itu. Sehingga betul khotbah saya hari itu terbakar habis. Tidak memberikan berkat sama sekali. Oleh karena itu, kalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyembah dengan angkat tangan, silahkan mengangkat tangan sekalian. Kalau saudara digerakkan untuk berlutut, silahkan berlutut. Tidak usah sungkan dengan kanan kiri saudara. Kalau saudara digerakkan untuk loncatlah setinggi-tingginya sampai ke langit-langit pun boleh. Kalau kuat. Jadi
yang asli. Tuhan mau yang asli, itu yang Tuhan inginkan. Jadi sekarang banyak orang percaya menyamakan rasa tergerak oleh musik. Kalau ada musiknya bagus, wow tergerak. Tapi ada musiknya seperti MDK yang lalu sekalian, di mana tim pemujinya ya terlewatkan, tidak sampai terakomodasi, hanya pakai gitar. Waduh, menyembahnya beratnya bukan main sekalian. Karena pengaruh musik itu sangat mempengaruhinya. Tetapi saya sangat yakin sekalian, jikalau kita betul-betul menyembah dengan hati, walaupun biasanya musik begitu lengkap, kita bisa menyembah. Sekarang tanpa musik pun kita bisa menyembah. Amin. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Itu yang penting sekalian. Dan itu otentik adanya. Jadi penyembah yang paling otentik menunjukkan kasih kita kepada Allah. Itu yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Kerry Thomas. Dia berkata seperti ini. Banyak orang nampaknya terjebak akan situasi penyembahan rutinitas yang tidak memuaskan dan bukan memiliki persahabatan dengan Allah. Itu kata-kata Kerry Thomas. Oleh karena itu sekalian, jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai kita terjebak. Kita mesti ikuti gerakan Roh Allah, bagaimana Allah itu akan menuntun dan memimpin kita. Maka disitulah kita akan melihat keindahan penyembahan itu. Tidak ada pendekatan yang cocok untuk semua ukuran orang. Tidak ada. Jadi kita tidak mungkin tidak mungkin kita akan meniru orang karena masing-masing telah dirancang oleh Tuhan, memiliki selera yang berbeda dan memiliki gaya yang berbeda. Amin. Ada orang yang suka makan tuh pedesnya bukan main. Tetapi kalau saya dikasih cabai 3 atau 4 saja, langsung berulang-ulang ke kamar kecil karena sakit perut. Jadi kita akan ikuti ritme sesuai dengan selera dan keinginan kita. Yang penting persahabatan dengan Allah itu dapat terjalin dengan baik. Oleh karena itu kita jangan coba meniru pola orang lain. Sekali lagi, jangan kita coba meniru orang lain. Jadilah diri saudara sendiri. Itulah yang otentik, itulah yang asli, itulah yang orisinal. Yohanes pasal yang keempat ayat 23 mengatakan sebagai berikut. Itulah orang-orang yang Bapa cari, yakni orang-orang yang menjadi diri sendiri karena apa adanya dan jujur di hadapan Dia dalam penyembahan mereka. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes dalam terjemahan MSG. Jadi Tuhan senang, itulah yang dicari Tuhan, yaitu orang-orang yang menjadi dirinya sendiri. Secara apa adanya. Secara apa adanya. Jangan niru-niru karena Tuhan itu nanti tidak bisa penghayatan yang sepenuhnya. Berikutnya, penyembahan yang menyenangkan hati Allah adalah Allah senang kita menyembah, kita melibatkan akal budi kita. Jadi tidak hanya emosi kita. Paulus memberikan tatanan orang pada waktu karunia roh itu bekerja. Ada karunia bahasa lidah, ada karunia yang menerjemahkan. Dan salah satu aturan yang Paulus sarankan, pada waktu kita berbicara lidah asing dan tidak ada penerjemahnya, volume kita supaya dikurangi. Supaya tidak mengganggu orang lain.
Bahkan Paulus mengatakan itu mungkin dilakukan karena roh nabi-nabi itu takluk kepada nabi-nabi. Demikian juga dengan kita sekalian. Jadi kita harus memakai otak kita, akal kita, supaya dengan demikian jangan sampai terjadi di pasar yang begitu ramai kita menyembah Allah dengan loncat-loncat sendirian, langsung sapam akan tangkap saudara dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena tidak tahu. Tetapi kalau kita memang merasakan hadirat Tuhan pada hari itu, karena Tuhan mau memiliki maksud tertentu, roh nabi-nabi takluk kepada nabi-nabi, maka kita bisa memakai akal dan otak kita untuk mengendalikan diri kita. Amin. Dan itulah yang pasti kita lakukan. Ya, perintah Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Artinya Allah senang kita melibatkan pikiran jiwa kita pada waktu menyanyi untuk menyembah agar kreatif dan bermakna. Kenapa sih di dalam kitab Mazmur mengatakan supaya selalu ada nyanyian baru? Karena manusia itu memiliki kelemahan sekalian, bosenan. Oleh sebab itu kalau seringkali diajak nyanyi yang lama-lama itu lagi. Oleh sebab itu kadang-kadang ada nyanyian baru yang diberikan supaya itu membangkitkan gairah untuk kita menyembah Tuhan. Lagu tadi yang terakhir sekalian tentang salib Kristus itu saya baru dengar hari ini. Beberapa hari yang saya belum pernah mendengar. Tetapi saya coba untuk menangkap maknanya dan ikut menyanyi. Karena itu sesuatu hal yang baru. Sehingga mata saya selalu memandang terus ke depan. Kalau biasanya lagu yang lama, ya bisa lihat kanan, lihat kiri, kita tetap bisa menyanyikan karena sudah hafal, betul? Tetapi untuk lagu ini, mau tidak mau, mata kita mesti memandang ke depan, jadi lebih serius. Dan itu ada baiknya juga. Pertama Korintus 14 ayat 16 mengatakan, jika kamu hanya mengucap syukur dengan rohmu, bagaimana dengan orang yang ada dalam posisi tidak mempunyai karunia itu dapat berkata amin atas ucapan syukurmu itu karena ia tidak mengerti apa yang kau katakan. Sekalipun kamu mengucap syukur dengan baik tetapi orang lain tidak dibangun. Itu bagi orang yang memang kebetulan Roh Kudus turun, kemudian dia menyembah dengan bahasa roh yang begitu fasih dan sangat nikmat bagi dia yang melakukannya. Tetapi firman Allah mengatakan orang mau mengatakan amin itu tidak bisa. Karena tidak tahu artinya. Bahkan yang berdoa pun juga tidak tahu artinya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan untuk berdoa dengan bahasa roh, penyembahan dengan bahasa roh itu lebih baik dilakukan secara pribadi. Tetapi di tempat umum begini kita memakai bahasa yang dikenal oleh semua orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah senang bila penyembahan kita itu bersifat praktis. Praktis bukan berbelit-belit. Alkitab berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini sangat praktis sekalian, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maksudnya yaitu pada waktu kita betul-betul mempersembahkan hidup kita dan hidup kita pakai untuk melakukan kebenaran firman Allah dimanapun kita bekerja, dimanapun kita meraih rezeki, dimanapun kita melakukan kegiatan, semuanya terkontrol sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka penyembahan seperti itu sangat berharga pada Tuhan. Karena itu disamakan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Walaupun mungkin mulut kita tidak menyanyikan lagu atau mengatakan syukur Tuhan, terpujilah namamu, itu tidak terucapkan barangkali. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita memang sudah melakukan satu kehidupan sesuai dengan kebenarannya, itu diperhitungkan sebagai satu penyembahan yang dihargai oleh Tuhan. Mengapa? Allah ingin tubuh kita sekalian dan bukan roh kita. Karena tanpa tubuh kita tidak dapat berbuat apa-apa. Betul? Karena tubuh kita itu merupakan wadah daripada roh dan jiwa kita. Sehingga pada waktu tubuh kita ini dikuasai roh dan tubuh kita, maka roh dan jiwa kita itu bisa mengekspresikan diri lewat tubuh kita. Oleh karena itulah firman Tuhan mengatakan pada waktu nanti kita sudah dipanggil pulang, maka tubuh ini harus kembali kepada tanah. Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, supaya roh dan jiwa kita tetap dapat mengekspresikan diri. Dan ini sesuatu yang perlu untuk kita ketahui sebagaimana yang Tuhan mau sekalian. Dalam perjanjian lama sekalian, Allah senang ya pada banyak kurban, karena kurban-kurban itu memberitakan tentang kurban Kristus. Sehingga kalau kita belajar wasiat lama, masalah kurban bakaran, korban sembelihan, korban penyelamatan, korban ini, korban itu, macam-macam jenisnya sekalian. Itu semuanya di wasiat lama itu memang ditekankan. Karena semua itu melambangkan tentang apa yang akan dikerjakan oleh Kristus yang hari ini kita akan memperingatinya. Tetapi pada zaman anugerah ini tidaklah kita seperti itu. Oleh karena itu dalam halaman gereja ini tidak disiapkan mezbah korban bakaran. Betul? Saudara juga tidak perlu menuntun kambing atau lembu untuk disembelih dan dikorbankan. Tetapi Tuhan ingin mendapatkan kurban dari kehidupan kita. Yang pertama adalah kurban syukur, kurban pujian, kurban kerendahan hati, kurban persembahan uang. Wow, kenapa uang dimasukkan di situ sih Pak Lim? Ya, memang harus dimasukkan. Karena itu merupakan korban yang disukai oleh Tuhan juga. Pekerjaan Tuhan bisa berkembang kemana-mana sekalian. Sampai kita bisa memiliki cabang-cabang di Batam, di Tanjung Pinang, di Nias, ada yang di Kalimantan Tengah, di Kuala Kurun, dan di beberapa tempat yang lainnya. Karena uang dari jemaat yang dipersembahkan dari janji iman untuk misi. Gereja ini bisa tetap eksis karena ada persembahan yang dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa membayar listrik, kita bisa membayar biaya perawatan AC, kita bisa memberikan PK, ya persembahan kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan, dan lain sebagainya. Itu karena persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat Tuhan. Oleh karena itu janganlah kikir-kikir kepada Tuhan ya. Karena kalian kikir, Tuhan juga kikir. Wah, kalau Tuhan kikir, matilah kita sekalian. Oleh sebab itu marilah kita akan berdoa supaya diberi kemurahan hati. Kalau memang kita diberkati, biarlah kita akan memberikan. Kemudian persembahan doa. Kurban doa itu mesti kita lakukan. Setiap hari Rabu sekalian, sore, jujur, saya itu mengharapkan jemaat jam 6 sore itu ada ya yang masuk begitu Ya awal-awalnya 2-3 orang enggak apa-apa. Tetapi nanti kalau bisa ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu lebih baik. Karena itu yang diminta oleh Tuhan dari kita. Oleh karena itu marilah atur waktu saudara. Jam 7 malam saudara buka link itu dan ikut berdoa. Amin.
Oh, hanya di sini, yang sono semua diam. Haleluya, amin. Iya, itu harus kita lakukan sekalian, supaya kita kompak. Dan saya yakin sekalian, jika jam 6 sore berani mengawalinya, ikut masuk di dalam doa, ibadah-ibadah lainnya tidak mau kalah, dan mereka akan ikut semuanya. Jangan takut sekalian, karena Zoom kita bisa 500 orang. Jadi itu sesuatu hal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan kalau sampai semua 500 itu Zoom itu bisa terisi semuanya, saya yakin surga akan betul-betul diguncang sekalian. Dan masih banyak lagi yang bisa disebutkan. Jadi kesimpulannya sekalian, Allah ingin segenap hati kita pakai untuk menyembah Dia. Persembahan yang menyenangkan hati Allah itu adalah mereka yang menyembah dengan roh dan kebenaran. Mereka menyembah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, kemudian menyembah dengan senang, rela, tidak dalam kepura-puraan, dan menyembah dengan kejujuran dan ketulusan. Menyembah terbaik, menyembah secara otentik. Dan Allah senang bila menyembah kita itu bersifat praktis. Inilah yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita, supaya demikian maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja atas kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan menolong kita, sehingga kita dimampukan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Nya ini. Kita berdoa. Bapa, kebenaran firman-Mu telah diseberangkan. Dan saat ini biarlah Roh Kudus yang akan menolong untuk mengingatkan mereka yang pertama-tama. Walaupun mungkin tidak bisa semuanya diingat, tetapi paling tidak sebagian mereka dapat tangkap dan itu dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Yang penting ya Tuhan, supaya anak-anak pun melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan mereka, dengan segenap akal budi mereka. Supaya demikian maka mereka melakukan secara total. Tidak ada sebagian dari hidupannya yang tidak dipakai untuk menyembah Allahnya. Oh Bapa, terima kasih karena berkat anugerah yang telah Kau berikan kepada kami semuanya. Dan sekali lagi kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang setelah mendengar firman Tuhan ini mengatakan, Pak Simon, tolong berdoa untuk aku, supaya aku bisa menerapkan kebenaran firman Allah ini di dalam kehidupanku, sehingga aku akan mengasihi Allah dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh, dan dengan segenap akal budiku. Dan mau didoakan, silakan angkat tangan dan turunkan, kemudian saya akan berdoa untuk saudara. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, saya melihat tangan-tangan itu. Oke, terima kasih, saya melihat di belakang ada juga. Puji Tuhan, terima kasih, saya melihat tangan-tangan itu. Ya, baik, saya akan berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang telah diangkat dari antara anak-anak-Mu. Ada kerinduan dalam hati mereka untuk mengasihi atau memberikan penyembahan kepada Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap kekuatan mereka, dengan segenap roh dan jiwa mereka, dengan segenap akal budi mereka. Oleh karena itu hamba meminta Roh-Mu yang kudus akan menolong dan memfasilitasi ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu benar-benar dapat melakukannya, karena Engkau telah membayar harga tebusan itu, sehingga kami menyatakan rasa syukur kami dengan segenap hati dan kehidupan kami, karena Engkau telah melakukannya untuk acara penebusan ini segenap hati dan kehidupan-Mu. Dan demikian juga kami akan mengasihi Engkau dengan seluruh hidup ini Tuhan. Tidak ada sebagian kecil pun yang tidak akan kami pakai untuk kepentingan tersebut.
Oh Bapa, terima kasih karena kuasa kasih-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.